Little Kids, kita ketemu lagi nih. Nah, Lause udah kangen banget sama kalian. Udah 2021, tapi kita masih belum bisa ketemu, masih belum bisa ibadah di gereja. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa ibadah online di rumah. Nah, adik-adik, Lause mau ajak kalian semua untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Semuanya bangkit berdiri dulu dong. Kita mau gerak-gerak nih, gerakan dulu badannya. Udah, kita mau angkat pujian di kepak-kepakan sayapku. Ikuti Lause gerakannya. Gak apa-apa nih, lemesin semua badannya. Di kepak-kepakan sayapku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Dikepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah di rumah. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Kiranya semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita punya satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat pujiannya sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
Kita mau siapkan hati kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku. Sampai kapanpun Tuhan akan selalu sayang sama kita. Gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita mau katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Halo Wonder Kids. Halo teman-teman. Wah, seneng banget ya. Hari Minggu lagi nih, cepet banget sih hari Minggu. Tapi Lausa seneng banget loh kalau hari Minggu. Kalau hari Minggu kita bisa ibadah, terus kita bisa juga nyanyi-nyanyi. Terus yang paling seru kita dengar cerita firman Tuhan, Joy. Joy suka nggak dengar cerita firman Tuhan? Itu kesukaanku Lausa. Teman-teman, suka kan sekolah minggu? Bisa nyanyi-nyanyi, bisa memuji Tuhan. Iya, semua bersuka cita kalau kita bisa ibadah sama-sama. Joy, Lausa mau tanya nih, Joy punya cita-cita nggak kalau sudah besar nanti? Cita-cita? Iya, Joy kalau sudah besar mau jadi apa? Joy mau jadi penyanyi. Mau jadi penyanyi? Joy mau jadi penyanyi loh. Iya, aku ingin jadi orang terkenal. Mau jadi orang terkenal? Iya, supaya semua orang kenal sama Joy Lausa. Oh, supaya semua orang kenal gitu sama Joy. Iya, aku mau jadi penyanyi kayak itu yang di Indonesia Idol. Oh, kayak di Indonesian Idol. Wah, keren banget deh. Iya, aku mau jadi orang terkenal. Nah, kalau teman-teman di rumah, anak-anak di rumah semua, mau jadi apa kalau besar nanti? Apa coba cita-citanya? Ayo, kamu, cita-citanya apa? Anak-anak di rumah cita-citanya apa? Mau jadi apa kalau besar nanti? Superman ya? Kok Superman sih, Joy? Iya, kayak cerita minggu lalu. Oh, kayak cerita Alkitab yang minggu lalu. Joy masih inget ya cerita Alkitab minggu lalu. Anak-anak, minggu lalu itu kan kita dengar cerita Yesus menyembuhkan ibu mertua. Yesus berkuasa menyembuhkan. Ya, Yesus berkuasa menyembuhkan orang yang sakit. Wah, anak-anak, cerita selanjutnya apa ya? Nah, sebelum kita cerita, Joy, kita mau berdoa dulu ya. Iya. Kalau berdoa semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami mendengar dengan baik. Dan kami menjadi anak-anak yang bersukacita. Sebab Tuhan selalu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung Joy duduk di bawah aja. Oke, Joy mau dengar cerita firman Tuhan. Iya. Oke. Nah, Joy duduk sini ya. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua dari Simon. Nah, setelah itu anak-anak, Yesus yang punya kuasa menyembuhkan menjadi orang yang terkenal. Iya, semua orang tahu siapa Yesus dan mereka penasaran. Mereka pengen cari tahu Yesus tuh seperti apa sih? Aku pengen ketemu sama Yesus. Aku mau bawa adikku. Aku mau membawa mamaku yang lagi sakit. Aku mau bawa saudaraku yang gak bisa jalan. Aku ingat ada omku yang matanya sakit. Aku mau bawa dia kepada Tuhan Yesus. Semua orang berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus. Mereka mau melihat Yesus, mereka mau ketemu Yesus, mereka mau disembuhkan sama Tuhan Yesus. Mereka mau melihat kuasa Tuhan Yesus. Hari itu anak-anak, Yesus jadi sangat terkenal. Di mana-mana semua orang membicarakan tentang Yesus. Hei, kamu tahu bukan? Ada Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Hei, kamu tahu nggak? Ada Yesus yang bisa menjamah dan menyembuhkan. Yesus jadi sangat terkenal. Waduh, bukan cuma bisa menyembuhkan orang sakit, tapi Yesus juga bisa mengusir setan. Iya anak-anak. Waktu itu orang-orang banyak datang ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Iya, mereka mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Banyak orang yang datang, banyak orang yang disembuhkan. Banyak orang yang datang yang tadinya sakit bisa sembuh. Mereka datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Nah, dari pagi, siang, sampai malam Yesus melayani orang banyak. Orang banyak yang datang terus. Yesus, tolong aku sakit. Yesus menyembuhkan. Yesus, tolong anakku itu dirasuki roh jahat. Ada setan, dia diikat. Dia itu suka pukul temannya, suka tendang. Dia itu suka marah-marah karena setan menguasai dia. Tuhan, tolong lepaskan dia dari kuasa setan. Wah, Yesus menyembuhkan juga orang yang sakit, orang yang kerasukan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani orang banyak dari pagi, siang, sampai jauh malam. Setelah malam tiba, Yesus pun beristirahat. Tapi pagi-pagi benar Yesus bangun. Ya, pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah bangun. Wah, padahal kan kemarin Yesus habis melayani orang dari pagi sampai malam. Pasti Tuhan Yesus capek. Tapi anak-anak, sekalipun dia lelah, tetapi Tuhan Yesus tetap bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Terus dia keluar. Mau kemana ya? Tuhan Yesus mau pergi cari tempat yang sunyi,
tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Mau ngapain Tuhan Yesus di sana ya? Tuhan Yesus mau berdoa. Iya, Tuhan Yesus mau datang kepada Bapa. Dia mau berdoa kepada Bapa. Dia mau berbicara kepada Bapa. Sekalipun Yesus berkuasa, sekalipun Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melepaskan orang dari kerasukan setan, tapi Yesus setiap kali datang kepada Bapa, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, minta pertolongan Bapa, minta kekuatan dari Bapa. Tuhan Yesus berbicara kepada Bapa. Tuhan Yesus mengandalkan Bapa yang ada di surga. Waktu Tuhan Yesus lagi berdoa, tiba-tiba ada yang datang. Ternyata Simon dan teman-temannya panggil, Yesus, 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 Yesus. Ada apa? Yesus, kamu sekarang sudah terkenal loh. Banyak orang yang terkenal. Banyak orang yang kenal kamu. Banyak orang yang tahu siapa kamu. Sekarang mereka sudah datang itu di sana. Mereka lagi cari kamu. Ayo cepat, ayo cepat. Jangan berdoa terus. Ayo ke sini. Ketemu sama orang banyak. Tapi Tuhan Yesus geleng-geleng kepala. Yesus, ayo cepat. Kasihan loh, ada yang sakit. Kasihan loh, ada yang susah. Kasihan loh, ada yang badannya demam. Ayo kita ke sana. Sudah banyak yang kumpul mau ketemu sama Yesus. Tapi Yesus geleng-geleng kepala. Ayo, sekarang kita berangkat. Berangkat kemana Yesus? Kita pergi ke kota yang lain. Aduh, Yesus nih gimana sih? Di kota yang lain itu mungkin kamu itu belum dikenal. Udah di sini aja, kamu sudah terkenal. Sudah banyak orang yang kenal. Kita harus ke kota-kota yang lain untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kasih Tuhan ke orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Wah, murid-muridnya bingung. Kok Yesus sudah terkenal mau pergi ke tempat yang lain? Anak-anak, tapi Tuhan Yesus tahu untuk apa dia datang ke dalam dunia. Betul, menyembuhkan orang sakit itu penting. Betul, melepaskan orang yang kerasukan setan, yang terbelenggu, itu juga penting. Tetapi ada satu yang lebih penting. Apa ya? Yang paling penting, yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, adalah untuk melepaskan semua orang dari dosa. Supaya setiap orang mengenal Tuhan Yesus. Supaya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya setiap orang hatinya dilepaskan dari belenggu dosa. Anak-anak, setiap kita perlu Tuhan Yesus. Papa mama perlu Tuhan Yesus. Om tante perlu Tuhan Yesus. Nah, kalau anak-anak sudah tahu tentang Tuhan Yesus, yuk kasih tahu sama papa mama. Kasih tahu sama semua orang bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu sanggup melepaskan kita dari dosa. Ya, yuk anak-anak, kita sama-sama mau jadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus dan ceritakan tentang Tuhan Yesus. Langsung, kalau Joy mau jadi terkenal boleh.
Boleh kalau mau jadi terkenal ya. Kalau Joy cita-citanya mau jadi penyanyi boleh nggak? Boleh dong. Kalau aku jadi penyanyi, teman-teman, kalau aku jadi penyanyi, aku mau cerita Tuhan Yesus. Aku mau nyanyi tentang cinta Tuhan Yesus. Aku mau kasih tahu ke orang banyak kalau Yesus itu baik sekali. Nah, iya. Kamu mau kasih tahu Yesus apa lagi? Yesus berkuasa menyembuhkan orang. Betul, apa lagi? Yesus, walaupun Yesus itu terkenal, tapi Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapa, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Iya Joy. Kalau Tuhan Yesus aja yang hebat tetap berdoa, apalagi kita semua ya, kita harus berdoa. Ayat hafalan kita hari ini dari Markus 1 ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Markus 1 ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat mikrofon seperti ini ya. Perlengkapan yang dibutuhkan sangat sederhana. Teman-teman bisa pakai bagian tengah tisu yang berbentuk seperti ini, atau kalau tidak ada boleh pakai kertas atau kardus. Kemudian kertas aluminium, bola atau apa saja. Kalau tidak ada bola, anak-anak bisa pakai kertas ya, kertas yang diremas-remas. Kemudian bisa ada stiker untuk hiasan. Kita akan pakai juga solasi dan ada gunting. Cara membuatnya sangat sederhana. Kita buat dulu pegangan mic-nya seperti ini, sampai berbentuk bulat. Dekatkan. Kalau sudah jadi, kita buat tinggal dibungkus ini. Masukkan di dalam, kemudian dilem. Sudah jadi, tinggal dihias ya, boleh pakai stiker apa aja yang anak-anak punya di rumah. Kita mau bikin tombolnya. Jadi deh mikrofonnya. Anak-anak bisa pakai ini untuk menceritakan tentang kasih Yesus, tentang kuasa Yesus. Anak-anak bisa menyanyi juga di rumah. Oke, sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Mari lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa menyembuhkan kami. Tuhan berkuasa menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan tolong kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu mengandalkan Bapa yang di surga. Yang selalu berdoa kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.